semua. Bersyukur kepada Tuhan karena masih memberkati kita. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari datang kepada Tuhan dengan mengikuti devotion. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Friend, let us pray together. Thank you, Lord, for this beautiful morning. We can wake up with happy. Now we will start our activity. Before do it, we will hear our devotion. Please bless us, Lord, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan yang baik atas orang-orang mati dan maupun atas orang-orang hidup. Romans 14 verse 9. In the very reason Christ died and returned to life, so that He might be the both of the dead and the living. Cintailah Tuhan, karena Ia telah menebusku. Ia memberi aku hidup baru. Cintailah Tuhan, Ia menghapus dosa.
Shalom everyone, good morning. Now it's time for us to listen the word of God. But before that, I invite you to pray. Everyone, please put your hand, close your eyes and bow your head. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you God for your love, your kindness, your mercy in our life until this time. We can enjoy our new day because of your love, God. Lord Jesus, right now, we are ready to listen your holy word. Lord Jesus, please your Holy Spirit come down and stay in our heart so that your Holy Spirit can guide us to listen and do your words in our life. Thank you, Father. We surrender our life into your hand. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 18, 19 dan 23 dengan tema Absalom menemui ajalnya. Dari firman Tuhan hari ini yang akan kita dengarkan, kita akan belajar bahwa kasih yang melebihi semuanya adalah untuk Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, masih ingatkah dengan Daud? Pada waktu itu, pemimpin Israel, yaitu Raja Daud, usianya sudah tua. Ia memiliki anak laki-laki yang bernama Absalom. Absalom ini memiliki paras yang tampan, tetapi memiliki sifat yang jahat. Absalom melukai kakaknya. Agar tidak dimarahi ayahnya, maka Absalom pun pergi jauh melarikan diri. Raja Daud sangat sedih karena anaknya tidak menghormati bapaknya. Maka ketika Daud melihat tentaranya lewat untuk berperang dengan pasukan Absalom, hatinya sangat berat. Pikirannya kusut ketika dilihatnya prajurit-prajuritnya berangkat untuk melawan Absalom. Wajah Absalom terus terbayang di wajah Daud dan membuat Daud gusar. Memang anaknya sudah berbuat kesalahan dan sungguh mendukakan ayahnya. Tetapi Absalom tetaplah anak yang dikasihinya. Maka dari itu, Daud berpesan kepada prajurit-prajuritnya untuk tidak melukai Absalom, anaknya itu, ketika berperang. Memang tentara Absalom lebih banyak, namun tentara Daud lebih tangkas dan berani, dan Tuhan Allah pun ada di pihak mereka. Maka mereka merasa kuat. Ketika berperang, tentara Absalom yang besar itu kacau dan mereka menjadi bingung dan akhirnya melarikan diri melalui semak-semak yang penuh duri. Sedangkan Absalom, ia bukan seorang pahlawan. Ia memutar kudanya dan melarikan diri. Ia memacu kudanya melalui jalan-jalan sempit dan sukar ditempuh. Tetapi ketika ia melihat ke belakang untuk melihat apakah ada orang yang membuntutinya, ia lupa untuk membungkulkan diri dan kepalanya tersangkut pada ranting sebuah pohon. Kudanya lari terus, rambut Absalom terbelit pada ranting pohon itu, dan ia menggantung di udara dan tidak dapat membebaskan dirinya. Lalu salah seorang prajurit berseru kepada Yoab, "Aku menjumpai Absalom tergantung pada sebatang pohon besar." Lalu Yoab membentak, "Kenapa kamu tidak membunuhnya?" Prajurit itu pun berkata, "Tak ingatkah Tuan apa yang dipesankan oleh Raja Daud?" Yoab ingat akan pesan itu. Tetapi ia mengacuhkan perintah tersebut karena ia ingin membalas perbuatan Absalom. Karena ia yakin dengan cara itulah penyelesaian yang paling gampang untuk pemberontakan tersebut. Cinta Raja Daud kepada anaknya itu sungguh melewati batas. Sebelum Absalom mati,
hidup raja tidak aman. Lalu Yoab mengambil 3 batang tombak dan menikam dada Absalom. Kemudian beberapa orang prajurit menangkap mayat Absalom dan dilemparkan ke dalam sumur yang dalam. Lalu lubangnya ditimbuni batu-batu yang besar. Demikianlah akhir hidup Absalom yang sombong itu, yang ingin disanjung-sanjung. Lalu 2 orang prajurit berlari ke Mahanaim untuk menyampaikan kabar kemenangan itu kepada Raja Daud. Mereka menyampaikan bahwa mereka menang. Tetapi Daud hampir tidak mendengarkan kata-kata itu. Hanya satu yang perlu diketahuinya, yaitu bagaimana kabar tentang Absalom. Ia mendengar kabar bahwa Absalom sudah mati. Berita itu begitu menyusahkan hati raja, sehingga Daud mengundurkan diri. Daud gemetar. Ia masuk ke dalam kota. Diremas-remasnya tangannya, dicabiknya pakaiannya. Ia meratap, ia sedih, ia menangis. Ketika tentaranya sampai ke kota, mereka mendengar betapa sedihnya Raja Daud. Tentara yang memperoleh kemenangan itu kembali seakan-akan telah menderita kekalahan. Mereka pulang masing-masing ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi dan malu-malu. Ini suatu kesalahan Daud. Selaku raja, ia harus dapat mengesampingkan perasaan hatinya dan menyatakan terima kasihnya kepada mereka yang telah berperang baginya. Lalu Yoab merasa ini salah. Lalu ia pergi kepada raja dan menasehatinya. Setelah Yoab mendesaknya, ia pun menampakkan diri kepada tentaranya. Tetapi tak seorang pun yang dapat menghibur hati Daud. Daud mengasihi Absalom, anaknya, adalah hal yang wajar. Tetapi anak-anak, kepada siapakah kasih yang besar itu, kasih yang lebih itu diberikan? Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Kasih kepada Yesus yang lebih itu hanya untuk Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa, sehingga Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Anak-anak, berikanlah kasih yang lebih itu hanya untuk Kristus, Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman yang kami dengarkan pagi hari ini, kami menyadari jikalau cinta Tuhan buat kami sungguh besar, sehingga rela menebus dosa-dosa kami manusia. Tuhan Yesus, ajarkan kami agar kami sadar bahwa cinta yang besar, kasih yang lebih hanya untuk Tuhan. Kasih yang kami miliki, kasih yang lebih hanya untuk Tuhan Yesus. Tetap ajari kami Tuhan, berkati kami agar kami menjadi anak-anak terang yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat kegiatan kami selanjutnya, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai, agar apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.